warahmatullahi wabarakatuh, Bu Destia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Destia hari ini? Alhamdulillah kabarnya luar biasa baik, Bu. Ibu Dewi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu Destia. Alhamdulillah. Katanya rencananya ini Bu Destia mau melakukan coaching ya? Iya, Bu. Nanti saya akan melaksanakan coaching dengan coach saya. Oke, kalau boleh tahu dengan siapa Bu Destia akan melakukan coaching? Oke. Nanti saya akan melaksanakan coaching bersama Pak Eka sebagai coachingnya dan saya sebagai coachnya. Oke ya. Nanti sebelum melakukan coaching saya izin ya Bu ya, nanti saya akan menjadi observer, nanti saya akan mencoba memantau kegiatan coaching Ibu. Itu ya. Sebelum coaching dilakukan, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan gitu Bu Destia ya. Baik, Ya, Bu. sebelum menyampaikan beberapa pertanyaan, saya juga akan menyampaikan mengenai rubrik penilaian yang nanti akan dilaksanakan Bu Destia begitu ya. Jadi selama mengamati proses, nanti saya akan mengamati rubrik penilaian. Yang pertama nanti apa proses coaching yang sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian yang kedua, bagaimana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee ya. Kemudian yang ketiga, nanti saya akan mengamati bagaimana coachee dapat memberikan respon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan sebagai coach seperti itu Bu Destia. Baik, Bu. Ya. Oke, mohon izin saya bertanya beberapa pertanyaan ya Bu Destia ya. Silakan, Ibu. Oke. Yang pertama, persiapan apa yang sudah Ibu lakukan dengan coaching ini? Oke. Sebelum melaksanakan coaching ini, persiapan yang saya lakukan adalah yang pertama saya menentukan waktu nih Bu, janjian dulu dengan coach saya ya, kapan mau melaksanakan coaching ini. Kemudian selanjutnya saya menyiapkan beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi, utamanya untuk menggali potensi ya Bu ya terhadap coach itu melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang tentunya nanti akan mengerucut pada tahap di mana coach bisa menemukan solusi terhadap masalah yang dia hadapi. Oke, jadi Bu Destia sudah mengkonfirmasi ya, dengan Pak Eka. Oke, dengan Pak Eka ya hari ini ya. Iya. Oke. Kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Bu Destia? Oke, jadi kegiatan coaching ini yang kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah satu, kehadiran penuh ya Bu ya. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Jadi itu Bu, 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini. Oke, jadi Bu Destia akan mengembangkan 3 kompetensi ya. Oke, yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua dengan pertanyaan berbobot, kemudian yang ketiga dengan menggali menjadi pendengar yang baik seperti itu ya Bu ya. Oke, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira saat coaching nanti Bu Destia mau fokus kompetensi yang mana? Oke, yang saya fokuskan adalah tahap saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, agar apa dapat menggali potensi pada coaching. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu Destia. Jadi Bu Destia akan fokus ke pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu ya Bu Destia. Apa indikator ketercapaian dari coaching, tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Destia? Indikator yang saya harapkan ya Bu ya, saya menginginkan coaching nanti mampu untuk mengembangkan ide-ide atau gagasan beliau untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Terus apa nih harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu Destia? Oke, jadi harapannya tentunya saya bisa ya Bu ya untuk membantu coaching nanti untuk memecahkan masalahnya yang seperti saya sampaikan tadi, utamanya karena proses coaching ini adalah proses di mana coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri dari potensi yang dia miliki begitu. Jadi saya hanya membantu dan menuntun begitu ya Bu ya. Jadi Bu Destia nanti akan berusaha menuntun si coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, sehingga
selanjutnya Iya, gitu ya Bu betul, Destia. Bu. Oke, semoga nanti proses kucing berjalan dengan lancar ya Bu Amin, Destia. amin. Terima Ya, kasih, Bu. nanti saya mohon izin dalam proses kucing saya akan melakukan pengamatan seperti itu Iya, Bu baik, Destia Bu. ya. Silakan. Ya, mudah-mudahan kucing hari ini berjalan dengan lancar ya Bu Amin. Destia. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama Bu Destia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Eka. Selamat sore Bu Destia. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, tapi agak sedikit kurang sehat karena hari ini saya baru mulai flu. Semoga Bu Destia sama Bu Dewi nanti tidak tertular. Oh, amin. Jaga kesehatan ya Pak ya. Ya siap Bu, ini udah minum vitamin dan obat. Oke, baik Pak. Untuk proses coaching hari ini, kira-kira apa nih yang mau kita diskusikan Pak? Sebenarnya saya baru banyak masalah ya Bu. Ya, tapi mungkin saya ceritakan beberapa ya Bu. Oke, jangan semua ya Pak ya. Ya, jadi nanti biar tahu solusinya satu persatu. Oke, siap. Untuk akhir-akhir ini tuh gini ya Bu, saya kan mengajar di kelas 6. Baik. Kemudian di Jogja itu kan masih ada SPD. Iya. Mau nggak mau, saya sebagai guru kelas 6 itu mengejar materi diberikan ke siswa untuk agar siswa bisa mendapat nilai yang bagus di SPD Bu. Seperti itu. Tapi pada tahun ini ya Bu, tahun ajaran ini murid-murid saya di kelas 6 itu untuk motivasi belajarnya itu masih kurang Bu. Jadi mereka itu masih kayak acuh tak acuh sama hasil nilainya. Jadi mereka tidak peduli mau dapat nilai bagus atau jelek, sudah menguasai materi atau belum, itu mereka masih belum memiliki rasa tanggung jawab untuk mendapatkan itu gitu loh Bu. Oke, jadi permasalahan yang Pak Eka hadapi adalah anak-anak kelas 6 ya Pak ya, yang akan sebentar lagi menempuh SPD begitu ya, kurang bertanggung jawab atau mungkin merasa acuh tak acuh dengan ujian itu ya Pak ya. Belum memiliki motivasi Bu. Oke, belum memiliki motivasi. Oke, baik Pak. Gini Pak Eka, karena waktu kita tidak banyak nih ya Pak ya, jadi dari diskusi kita sore ini apa yang inginkan dari diskusi ini? Kalau harapan saya itu saya bisa menemukan solusi Bu, agar saya itu bisa memiliki siswa yang memiliki motivasi untuk belajar. Oke. Jadi Pak Eka mengharapkan adanya solusi dari percakapan kita ini ya Pak ya, Ya, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu. Baik. Oke. Kemudian kira-kira apa nih yang Pak Eka, menurut Pak Eka nih, motivasi yang seperti apa yang Pak Eka harapkan ada dalam murid-murid itu? Jadi yang saya inginkan itu, jadi gini Bu, saya ingin memiliki murid itu yang dia itu sudah sadar gitu Bu, sudah sadar kalau posisinya udah di kelas 6, kemudian dia dihadapkan oleh ujian yang nggak mau itu, walaupun udah merdeka belajar ya Bu, tapi untuk di Jogja kan tahun ini mau nggak mau nilai ASPD itu menjadi salah satu syarat kelulusan dan untuk bisa mendaftar di SMP Bu. Jadi saya ingin memiliki siswa yang sudah sadar secara penuh itu mau belajar, kemudian mau meningkatkan pengetahuannya, kemudian dia juga memiliki kayak rasa juang gitu Bu. Iya. Rasa juang agar memperoleh nilai yang diharapkan, kemudian endingnya dia bisa diterima di SMP yang dia inginkan, seperti itu Bu. Jadi motivasi yang Pak Eka harapkan itu murid-murid itu memiliki rasa juang gitu ya Iya. Pak ya. Dia sadar mindfulness gitu ya Pak ya. Dia sadar penuh bahwa ujian itu memang digunakan untuk mendapatkan sekolah lanjutan yang dia harapkan gitu Pak. Oke. Dari masalah yang Pak Eka hadapi nih, kalau diibaratkan ya Pak ya, di level 1 sampai 10 nih, angka 1 sampai 10. Menurut Pak Eka, anak-anak tersebut berada di angka berapa? Untuk saat ini ya Bu, yang mungkin untuk saat ini kan masih di semester 1 ya Bu. Iya. Itu dengan karakter siswa, kemudian dengan kepribadian mereka, saya kira itu masih di angka masih rendah Bu, masih sekitar 6. Oke, angka 6 ya Pak ya. Oke. Ada yang 5 ke 6 Bu. 5 ke 6, baik Pak Eka. Baik Pak Eka. Berdasarkan apa yang Pak Eka sampaikan ya, sepertinya cukup sulit ya Pak untuk mencapai angka 10 ya, meskipun ada harapan ke situ ya Pak ya.
Kemudian harapan Pak Eka dari angka 5 sampai 6 itu mau naik ke angka berapa, Pak? Kalau pinginnya ya pasti 10 ya Bu. Iya. Tapi kan saya juga realistis juga. Iya. Untuk saat ini mungkin dari angka 6 itu saya bisa menaikkan, mungkin bertahap ya Bu. Walaupun nanti endingnya saya tetap di angka 10 target saya, tapi mungkin bertahap saya ingin di angka 8 Bu. Karena mungkin kalau di angka 8 itu saya sudah menemukan rasa juang di siswa-siswa saya. Oke, Pak Eka mengharapkan naik nih ke level 8 gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Eka lakukan untuk bisa naik ke angka 8 nih Pak? Apa ya Bu? Kalau sebenarnya itu kalau saya lihat dari kondisi kelas saya ya Bu, itu mungkin saya membuat siswa itu bisa lebih tertarik mengikuti pembelajaran, sehingga dia itu bisa sepenuhnya itu mengikuti pembelajaran, sehingga pembelajaran itu bermakna buat dia gitu. Oke, baik. Pak Eka menginginkan mengharapkan bisa melakukan hal-hal yang bisa menarik perhatian anak-anak untuk belajar gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira hal-hal yang menarik perhatian anak-anak belajar itu yang bagaimana Pak? Mungkin banyak ya Bu, mungkin salah satunya itu bisa dari model pembelajaran Bu. Model pembelajaran kan banyak ya Bu sekarang model-model pembelajaran itu. Mungkin saya memilih dan mempelajari model-model pembelajaran yang mungkin bisa melibatkan siswa secara aktif dan juga menarik untuk siswa. Kemudian dari media juga Bu, untuk terutama di tahun-tahun sekarang ya Bu, itu kan banyak media yang berbasis teknologi juga udah banyak. Mungkin saya lebih memvariasi untuk media tersebut Bu. Oke. Jadi ketertarikan siswa dalam belajar itu salah satunya dipengaruhi oleh model dan metode pembelajaran ya Pak ya. Apakah selama ini Pak Eka sudah menerapkan model pembelajaran dan media pembelajaran yang menarik Pak? Seperti apakah itu Pak? Mungkin untuk penerapan saat ini ya Bu, saya sudah melakukan sebenarnya Bu, tapi mungkin belum maksimal Bu. Jadi kemarin sempat saya refleksi diri, kemudian saya kenapa saya pikir kenapa kok anak-anak saya motivasinya masih rendah. Kemudian padahal saya sudah melakukan pembelajaran yang bervariasi, tapi mungkin variasi pembelajaran yang saya lakukan itu belum menyasar ke apa yang diinginkan anak. Jadi kedepannya saya mau mengevaluasi lagi, saya mau mempelajari, memilih pembelajaran yang bervariasi dan yang diinginkan anak. Oke, jadi fokusnya adalah lebih ke pembelajaran yang diinginkan anak ya Pak ya, agar anak itu bisa lebih fokus begitu dan tertarik ya Pak. Oke, baik. Cukup menarik Pak Eka apa yang Pak Eka harapkan dari permasalahan ini, solusinya begitu ya Pak ya. Baik. Kemudian rencana Pak Eka mau seperti apa nih untuk mengembangkan pembelajaran yang bervariasi itu dan tentunya yang diinginkan oleh anak? Mau seperti apa nih Pak? Ya, untuk pembelajaran yang bervariasi tadi loh Bu, itu kan mungkin keterbatasan saya ya Bu. Nanti mungkin untuk melakukan hal tersebut saya harus mungkin kolaborasi dengan teman, atau saya mencari sumber-sumber pembelajaran mengenai pembelajaran yang menarik untuk siswa itu bagaimana. Jadi langkah pertama yang jelas saya ini Bu, mencari atau belajar mengenai pembelajaran, macam-macam pembelajaran yang menarik untuk siswa gitu, sebelum saya terapkan gitu. Jadi langkah awal yang akan Pak Eka lakukan adalah mempelajari pembelajaran bervariasi begitu ya Pak ya. Baik. Kira-kira kapan nih Pak Eka mau melaksanakan aksinya? Kebetulan hari ini kan Jumat ya Bu, besok kan libur. Iya. Kemarin tadi saya udah sedikit browsing mengenai pembelajaran, kemudian saya WA teman juga mengenai mau mengajak diskusi mengenai pembelajaran tersebut. Mungkin besok minggu depan saya udah itu Bu, kemudian nanti berapa hari nanti bisa saya terapkan, coba saya terapkan ke anak-anak. Oke, baik Pak. Selanjutnya ya Pak ya, masih terkait dengan rencana atau alternatif yang akan Bapak lakukan, kira-kira yang bisa membantu, pihak yang bisa membantu aksi Bapak siapa? Seperti yang saya katakan tadi ya Bu, ini kan model pembelajaran nanti kan terkait dengan media juga, berarti terkait sama
sekolahan. Jadi nanti kan saya ada koordinasi dengan kepala sekolah juga Bu mengenai media, siapa tahu sekolah ada pengadaan. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan teman sejawat seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, adakah alternatif lain Pak selain yang Bapak sampaikan tadi untuk meningkatkan motivasi anak-anak kelas 6 itu? Tadi kan ada beberapa ya Bu. Di antara yang pertama itu menggunakan model pembelajaran yang disukai anak. Kemudian mungkin setelah itu menggunakan media pembelajaran yang disukai Bu. Jadi nggak cuma mencatat aja gitu. Kadang siswa kelas 6 itu kalau sekedar mencatat itu bosan. Jenuh ya Pak ya? Iya, jadi mungkin pakai media pembelajaran video atau seperti itu, atau lebihnya nanti bisa pakai model pembelajaran yang memakai ini loh apa buat praktek gitu ya, berbahasa IT juga. Jadi memanfaatkan media gitu ya, ya, menggunakan alat-alat praga seperti itu juga Bu. Baik. Kemudian dari alternatif atau strategi yang Pak Eka sampaikan tadi, kira-kira yang mau dilaksanakan dalam minggu-minggu ini yang mana Pak? Yang tadi Bu, yang saya mau koordinasi sama kepala sekolah, kemudian berdiskusi dengan teman sejawat, kemudian mencari informasi-informasi mengenai pembelajaran itu tadi. Soalnya saya harus menguasai dulu sebelum saya menerapkan. Baik, jadi secepatnya akan dilakukan begitu ya Pak ya. Oke, baik Pak Eka, karena kita sudah ada di ujung diskusi nih Pak. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Bapak dapatkan? Yang jelas yang saya dapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Kemudian saya juga termotivasi untuk melakukan itu. Yang kemarin itu baru angan-angan saja ya Bu. Setelah ngobrol sama Ibu ini, saya jadi tergugah, termotivasi untuk secepatnya melaksanakan biar besok minggu depan bisa eksekusi gitu ya Pak ya. Bisa ngobrol sama Bu Destia lagi mengenai perkembangan yang sudah saya lakukan Bu. Karena ini menarik sekali ya Pak ya, saya berharap minggu depan kita bisa berdiskusi lagi, bertemu lagi. Saya pengen cerita nih Pak, gimana kelanjutannya ya Pak ya. Oke, mungkin itu dulu yang dapat kita diskusikan Pak. Iya siap Bu. Adakah tambahan lagi yang mau kita diskusikan? Mungkin cukup Bu. Oke, terima kasih ya Pak Eka ya, tetap semangat Pak, Ya, semoga siap. lancar ya Pak ya. Siap, Bu. Sehat selalu Pak. Iya siap. Selamat sore Bu Destia. Selamat sore Bu Dewi. Oke, alhamdulillah ya tadi Bu Destia sudah melakukan coaching ya dengan Pak Arif ya. Iya. Iya. Oke, seperti sebelumnya, seperti praobservasi, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada Bu Destia ya. Baik Bu, dengan senang hati. Oke, bagaimana nih perasaannya Bu Destia setelah melakukan coaching? Iya. Alhamdulillah perasaan saya lega dan bahagia ya Bu ya, karena coaching berjalan dengan lancar gitu Bu. Oke, jadi Bu Destia merasa senang gitu ya Iya. Bu ya. Oke. Apa nih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke. Jadi indikator yang saya inginkan untuk dicapai gitu ya Bu, dan saya laksanakan dalam proses coaching tadi adalah saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu Bu, untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Eka sebagai coachingnya. Dengan begitu Pak Eka bisa menggali nih potensi yang ada dalam diri Pak Eka untuk menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Jadi Bu Destia tadi sudah melaksanakan coaching dengan menuntun pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Pak Arif bisa menemukan solusi seperti itu ya. Betul Bu. Oke, itu ya. Terus bagaimana Ibu menilai dari performa tadi dari Bu Destia melakukan coaching? Oke, menurut saya nih Bu ya, jadi menurut saya merasa bahwa saya sudah melaksanakan proses coaching ini sesuai dengan alur kita begitu Bu. Diawali saya menanyakan tujuan kepada coach saya, tujuan dari percakapan yang kami lakukan, kemudian saya menyampaikan pertanyaan berbobot terkait dengan permasalahan untuk menggali potensi itu tadi, dan saya juga menanyakan rencana aksinya Pak Eka untuk permasalahan itu serta tanggung jawab terhadap aksinya itu Bu. Oke, jadi Bu Destia sudah melakukan alur tirta, selain itu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, sehingga Pak Arif bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri begitu ya.
izin menyampaikan dari hasil pengamatan saya, Bu Destia? Boleh sekali Bu, silahkan. Tadi saya mengamati dari proses kucing yang Bu Destia lakukan kepada Pak Arif tadi, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya Bu Destia ya. Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, sudah melakukan tujuan, kemudian juga sudah melakukan identifikasi, sehingga Pak Eka bisa membuat rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu ya. Kemudian Bu Destia tadi juga sudah berusaha secara penuh tentang kehadirannya menjadi pendengar yang baik, dan Bu Destia juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga Pak Arif bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahannya tersebut gitu. Oke, bagaimana pendapat Bu Destia setelah mendengar pengamatan dari saya tadi, Bu? Setelah saya mendengar pengamatan atau observasi dari Ibu ya sebagai observer begitu ya Bu ya, saya merasa lega Bu mendengarnya. Saya merasa lega karena Ibu menyampaikan bahwa saya sudah melaksanakan alifirta gitu ya Bu dalam proses coaching tadi. Tapi saya juga masih merasa terus belajar nih Bu, harus terus belajar untuk bagaimana ya menjadi coach yang baik ya untuk coach saya, atau nanti ketika saya dihadapkan oleh rekan sejawat yang mungkin membutuhkan solusi gitu ya Bu ya. Jadi saya harus terus berlatih ini Bu. Oke ya. Kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan Bu Destia? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya terus kembangkan adalah bagaimana saya bisa menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, karena itu sangat penting untuk menggali potensi coaching. Jadi saya harus terus belajar nih Bu, saya harus terus mencari sumber-sumber bagaimana sih pertanyaan berbobot itu, seperti apa sih gitu kan, karena mungkin setiap permasalahan kan beda pertanyaan ya Bu. Jadi saya harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak belajar dan menyimak gitu Bu. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Destia adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu ya Bu Destia. Oke, kira-kira bagaimana caranya Bu Destia agar pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Destia itu bisa berkembang? Oke, jadi mungkin yang akan saya lakukan adalah yang pertama saya menambah jam terbang nih Bu ya. Jadi mungkin tidak hanya kepada murid tapi juga rekan sejawat, atau bahkan nanti barangkali ada teman yang bukan guru begitu ya Bu ya. Terus kemudian saya juga nanti bisa belajar lewat YouTube, lewat rekan saya yang mungkin sudah sering menjadi coach atau melakukan coaching gitu ya Bu ya. Jadi Bu Destia nanti akan lebih sering praktek kucing seperti itu dan melihat dari YouTube begitu ya Bu Destia. Iya Bu. Oke, ya sebagai penutup ya Bu Destia ya, ini apa yang didapatkan dari proses ini Bu Destia? Ya, yang saya dapatkan tentu ternyata menjadi coach itu tidak mudah ya Bu, meskipun tidak sulit tapi juga tidak mudah. Gimana itu Bu? Tapi saya belajar ternyata menggali potensi seseorang itu diperlukan ide atau gagasan dari seorang coach. Jadi coach itu harus mampu menggali potensi, karena mungkin sebenarnya kan setiap permasalahan itu sudah ada solusi dan itu pun sebenarnya bisa diselesaikan oleh si coach itu, tapi mungkin dia itu belum ngeh gitu loh Bu, caranya gimana. Nah, ketika nanti dibantu oleh coach, nah nanti coach ini bisa menemukan solusinya itu dari potensi yang dia miliki gitu Bu. Jadi memang harus ada mitra nih Bu antara coach dan coach, harus setara begitu ya Bu, tidak ada yang saling mengajarkan tapi sama-sama saling membantu lah gitu Bu. Oke ya, terima kasih ya Bu Destia, hari ini sudah mau saya observasi ya Bu Destia. Sama-sama Bu. Oke, semoga kedepannya Bu Destia akan semakin baik lagi menjadi coach ya. Siap. Bisa menjadi coaching bagi teman-temannya, mitranya begitu ya Bu Destia. Terima kasih Bu Destia. Sama-sama Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.